Nabi Syamun Al-Ghazi alaihi salam memiliki beberapa nama. Dalam bahasa Arab, beliau disebut dengan Syamshaun atau Syamun. Bahasa Ibrani disebut dengan Simson. Dalam bahasa Tiberias disebut dengan Shinshon. Dalam Alkitab Nasrani, beliau disebut dengan Samson. Nama Syamun sendiri artinya yang berasal dari matahari, sedangkan Al-Ghazi artinya yang berasal dari Ghazi atau Gaza, Palestina sekarang. Suatu ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul bersama para sahabat di bulan suci Ramadan. Beliau Rasulullah terlihat tersenyum sendiri. Lalu ditanya oleh para sahabatnya, "Apa yang membuatmu tersenyum wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Diperlihatkan kepadaku di hari akhir, ketika seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar, ada seorang nabi yang membawa pedang dan tidak mempunyai pengikut satupun, masuk ke dalam surga. Dia adalah Syamun." Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita tentang seorang nabi bernama Syamun Al-Ghazi alaihi salam, beliau adalah nabi yang berasal dari Bani Israel, yang diutus di tanah Romawi. Nabi Syamun Al-Ghazi alaihi salam berperang melawan bangsa yang menentang ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Syamun alaihi salam atau seorang pahlawan berambut panjang yang memiliki kemukjizatan dapat melunakkan besi dan dapat merobohkan istana. Nabi Syamun memiliki pedang yang terbuat dari tulang rahang unta bernama Liha Jamal. Dengan pedang itu, ia dapat membunuh ribuan orang kafir. Siapapun musuh yang berhadapan dengannya, pasti akan hancur dengan pedang ajaibnya. Tak hanya itu, bahkan ketika dia merasa haus dan lapar, dengan perantara pedangnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan makanan dan minuman. Nabi Syamun seorang muslim dan seorang ahli ibadah, yang sangat disegani oleh kaum kafir. Sudah tak terhitung lagi orang kafir yang mati di tangannya. Selain itu, Nabi Syamun juga ahli ibadah, yang tercatat ia sanggup beribadah selama 1000 bulan, dengan sholat malam, dan siangnya berpuasa. Di mana selama 1000 bulan tak pernah lepas dari sholat malam, dan siang yang selalu berpuasa. Beliau juga dikenal seorang pembela agama Tauhid, yaitu, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berperang selama 1000 bulan, hanya berbekal tulang rahang unta, sebagai senjata, dan tidak memiliki senjata yang lain. Setiap kali menghantam kaum kafir dengan pedangnya, terbunuhlah banyak kaum kafir dalam jumlah yang tak terhitung. Dengan hanya bersenjatakan tulang rahang seekor unta yang dibentuk menyerupai sebuah pedang pendek yang tajam, Nabi Syamun berperang melawan bangsa yang menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan penuh keberanian, dan selalu dapat mengalahkan mereka. Ketangguhan dan keperkasaan Nabi Syamun dipergunakan untuk menentang penguasa kaum kafirin saat itu, yakni Raja Israel. Menghadapi kesaktian Nabi Syamun Al-Ghazi, membuat para kafirun kewalahan. Mereka mencari jalan untuk bisa menundukkan, dan dengan segala kehebatannya itu, ia dibenci oleh para musuh, terutama dari golongan orang kafir. Akhirnya sang Raja Israel mencari jalan keluar, untuk menundukkan sang Nabi. Berbagai upaya pun dilakukan olehnya, sehingga akhirnya atas nasihat para penasehatnya, diumumkanlah, barang siapa yang dapat menangkap Syamun Al-Ghazi, akan mendapat hadiah emas dan permata yang berlimpah. Akhirnya ide licik pun ditemukan, mereka menawarkan hadiah berupa uang dan perhiasan yang berlimpah kepada istri Nabi Syamun. Dengan syarat, ia bersedia melumpuhkan suaminya. Istri Nabi yang ternyata seorang kafir sangat tergiur oleh hadiah tersebut. Mereka kemudian memanfaatkan istri Nabi Syamun untuk ikut membantu membunuh Nabi Syamun. Setelah dirayu dengan imbalan yang menggiurkan, sang istri mengiyakan ajakan kaum kafir untuk membunuh Syamun, suaminya sendiri. Karena ada iming-iming harta benda yang banyak, sang istri akhirnya mau melakukan kejahatan itu. Maka orang kafir memberikan ide, agar dia mengikat tangan dan kaki Nabi Syamun waktu tidur, untuk kemudian akan dibunuh dengan beramai-ramai. Para pembesar-pembesar kafir berkata, "Kami akan memberimu seutas tali yang kuat, ikatlah dengan tali itu di tangan dan kakinya ketika dia tidur. Kemudian setelah itu, kamilah yang bertindak untuk membunuhnya." Pada hari pertama, istri Nabi Syamun gagal karena ketiduran. Disebabkan karena suaminya terlalu lama mengerjakan sholat malam. Selama sholatnya itu, sehingga membuat istri Syamun tak kuasa menahan kantuk yang amat sangat. Nabi Syamun Al-Ghazi tidurnya hanya sedikit dalam semalam, di mana malam-malamnya hanya dipergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keesokan harinya, istri Nabi Syamun melapor kepada orang-orang kafir, bahwa dia belum berhasil mengikat tangan dan kaki suaminya. Dan mereka tidak mempermasalahkan hal itu. Pada hari kedua, istri Nabi Syamun berhasil mengikat suaminya, ketika tidur dengan seutas tali yang kuat. Tatkala Nabi Syamun bangun, dan ingin beribadah kepada Allah, ia terkejut karena kedua kakinya terikat. "Wahai istriku, siapakah yang mengikat tali ini?" tanya Nabi Syamun kepada istrinya. "Aku yang mengikat, hanya sekedar mengujimu, sampai sejauh mana kekuatanmu," ujar istrinya. Nabi Syamun dengan mudah dapat melepaskan tali yang mengikatnya dengan satu ucapan doa.
Kemudian Nabi Syamun bergegas menuju tempat peribadatannya, maka gagallah rencana pembunuhan pada hari kedua itu. Namun setelah itu, musuh-musuh kafir datang lagi dengan membawa rantai, dan istri Nabi Syamun pun siap mengikat suaminya lagi. Pada keesokan malamnya, pada hari ketiga, istri Nabi Syamun itu berhasil mengikat suaminya, dengan rantai yang diberikan oleh orang-orang kafir. "Wahai istriku, siapakah yang mengikatku dengan tali ini?" tanya Nabi Syamun dengan nada agak marah, ketika bangun dari tidurnya. "Aku yang mengikatnya, sekedar untuk mengujimu," jawab istrinya. Namun dengan sekali hentakan Nabi Syamun dapat menghancurkan rantai tersebut. Lalu Nabi Syamun segera menarik tangannya dan memotong rantai itu. Kemudian istrinya pun segera membujuk suaminya, agar mau menceritakan rahasia kekuatan tubuh yang dimiliki suaminya. Akhirnya Nabi Syamun bercerita, jika sebenarnya dia adalah seorang wali dari sekian banyak, daripada waliullah yang hidup di dunia ini. Nabi Syamun berkata, "Wahai istriku, aku wali di antara wali kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala perkara dunia ini tidak ada yang sanggup mengalahkanku. Aku punya rambut panjang ini, ketahuilah bahwa tidak ada seorang pun yang mampu mengalahkanku dalam perkara dunia, kecuali rambutku ini." Jelas Nabi Syamun Al-Ghazi. Nabi Syamun memang memiliki rambut yang panjang, dan panjangnya digambarkan bahwa ujung rambutnya akan menyentuh tanah saat Nabi Syamun berdiri. Karena sudah mengetahui kelemahan suaminya, akhirnya pada saat Nabi Syamun tidur, mulailah istrinya mengikat tangan Nabi Syamun dengan 4 helai rambutnya, dan mengikat pula kakinya dengan 4 helai rambut milik Nabi Syamun. Sementara Nabi Syamun tetap dalam tidurnya. Setelah bangun, Nabi Syamun pun bertanya, "Wahai istriku, siapakah yang mengikatku ini?" "Aku, untuk mengujimu," jawab istrinya yang mulai ketakutan. Setelah itu Nabi Syamun berusaha dengan sekuat tenaga untuk melepaskan ikatan itu, namun dia tidak berdaya untuk memotongnya. Sang istri langsung saja memberitahukan kepada kaum kafir tentang hal ini. Nabi Syamun alaihissalam lalu dibawa ke istana, ke hadapan raja para kafirun itu, lalu diikat pada tiang utama istana dan dipertontonkan kepada halayak istana. Mulailah mereka memotong kedua telinga, bibir, kedua tangan, dan kakinya. Tidak hanya itu, Nabi Syamun juga disiksa dengan dibutakan kedua matanya. Mereka menyiksa Nabi Syamun dengan tujuan agar beliau mati secara perlahan-lahan. Istrinya yang jahat ikut pula menyaksikan penyiksaan tersebut, tanpa rasa belas kasihan sedikitpun. Begitu hebatnya siksaan tersebut, membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat perantara malaikat Jibril, berbicara dengan suara yang hanya bisa didengar oleh Nabi Syamun alaihissalam. "Hai Syamun, apa yang engkau inginkan? Aku akan menindak mereka." Nabi Syamun menjawab, "Ya Allah, berikanlah kekuatan kepadaku, sehingga aku mampu menggerakkan tiang istana ini, dan akan aku hancurkan mereka dengan kekuatan darimu ya Allah." Bismillah la haula wala quwata illa billah. Doa Nabi Syamun Al-Ghazi alaihissalam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kekuatan kepada Nabi Syamun, yang kekuatannya tidak bisa dibayangkan dan melebihi kekuatan dari rambutnya sendiri. Maka dengan seizin Allah, Nabi Syamun Al-Ghazi alaihissalam menggoyangkan tiang istana tersebut. Nabi Syamun hanya beringsut sedikit saja, putuslah tali rambut itu. Bahkan tiang itu pun rubuh menimpa raja bersama seluruh halayak istana, termasuk istrinya yang durhaka, dan orang-orang yang telah menyiksanya. Tiangnya juga ikut roboh dan hancur lebur. Istana yang dijadikan tempat pembantaian itu juga turut hancur, dan atapnya menimpa orang-orang kafir dan semuanya pun mati. Begitu juga dengan sang istri ikut tertimpa runtuhan gedung istana kafir itu. Mereka semua mati tertimpa runtuhan bangunan istana, dan terkubur di dalamnya. Hanya Nabi Syamun sendiri yang selamat. Lalu Allah pun mengembalikan seluruh anggota badan yang telah terpotong, dan menyembuhkan segala yang beliau rasa sakit itu. Setelah peristiwa itu, Nabi Syamun Al-Ghazi alaihissalam bersumpah kepada Allah, akan menebus semua dosanya dengan berjuang menumpas semua kebatilan, dan kekufuran selama 1000 bulan tanpa henti. Nabi Syamun Al-Ghazi juga menyibukkan diri dalam beribadah kepada Allah. Malam hari dilalui dengan memperbanyak sholat malam, sedangkan siangnya beliau berpuasa. Nabi Syamun menjalankan ibadahnya selama 1000 bulan, hingga ajalnya tiba. Dan setelah mendengar kisah Nabi Syamun Al-Ghazi alaihissalam, yang dikisahkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, para sahabat Rasulullah menangis terharu, dan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tahukah engkau akan pahalanya?" Rasulullah menjawab, "Aku tidak mengetahuinya." Setelah Rasulullah selesai berkisah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, dan menurunkan surat Al-Hadar. "Wahai Muhammad, Allah memberimu Lailatul Hadar kepadamu, dan kepada umatmu. Ibadah pada malam itu lebih utama daripada ibadah 1000 bulan, ujar malaikat Jibril. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hadar ayat 1-5, yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu, turun malaikat-malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan.
Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbitnya fajar. Mendengar berita itu Rasulullah menyuruh sahabat-sahabatnya untuk berburu malam Lailatul Qadar, agar mendapat pahala seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Syam'un Al-Ghazi. Apabila fajar telah terbit di malam Qadar, maka malaikat Jibril berkata, "Wahai para malaikat, kumpul kemari." Para malaikat berkata, "Ya Jibril, apa yang Allah perbuat untuk kaum muslimin di malam ini dari umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam?" Jibril menjawab, "Sesungguhnya Allah memandang kepada mereka dengan penuh kasih sayang. Allah memaafkan serta mengampuni dosa-dosa mereka, kecuali 4 kelompok." Para malaikat bertanya, "Siapa 4 kelompok itu?" Jibril menjawab, "Pertama, orang yang membiasakan diri minum arak. Kedua, orang yang durhaka kepada orang tuanya. Ketiga, orang yang memutus silaturahmi. Dan keempat, orang yang bertengkar, pertengkaran dengan sesama yang belum damai dalam jangka waktu 3 hari. Semoga kisah ini ada manfaatnya bagi kita semua. Saya San, sampai jumpa di video selanjutnya.